Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa muhala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya marah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita satu akhlak yang mulia ketika kemudian istri sedang marah. Misalnya ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha cemburu pada suatu hari, beliau radhiyallahu anha mendatangi Nabi SAW yang pada saat itu sedang bersama tamu-tamu, dan kemudian ada salah satu istri baginda sallallahu alaihi wasallam yang mengirimkan makanan untuk dihidangkan kepada tamu-tamu ini. Ibunda kita Aisyah cemburu, merasa ini adalah rumah beliau. Kenapa kemudian yang menghidangkan makanan adalah orang lain? Maka pinggan itu diambil, kemudian dibanting di depan tamu itu sampai pecah berantakan, makanan pun berserakan. Adalah Rasulullah SAW menahan diri untuk tidak memberikan komentar apapun, bahkan kepada perilaku istrinya yang sedang marah. Karena marahnya istri adalah marah karena cinta. Marahnya karena cemburu, cemburunya karena cinta. Maka Nabi SAW hanya melakukan hal yang sangat indah. Beliau mengatakan kepada para tamu, minta maaf, afu gharat ummukum, mohon maaf ibu kalian sedang marah. Lalu beliau punguti sisa-sisa pinggan itu, kemudian makanan yang masih bersih beliau letakkan kembali di atas pecahan pinggan, beliau letakkan kembali di meja, dan kemudian dipersilahkan, kulu, silahkan makan. Suatu yang sangat indah. Demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab dalam cerita yang sudah pernah kita ungkap, bagaimana beliau hanya terdiam ketika istrinya sedang marah. Jadi di sini ada satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan para suami. Ketika istri marah, sesungguhnya segala yang dia ucapkan bukanlah satu fakta, bukanlah satu kenyataan. Itu hanya opini, dan opini seorang wanita sangat cepat berubah. Perasaannya sangat tidak stabil ketika marah. Maka bersabar untuk tidak mengomentari, untuk tidak menjawab, untuk tidak membantah, untuk tidak menanggapi dengan respon negatif terhadap apa yang disampaikan istri adalah contoh yang luar biasa. Ada satu hadis yang pernah membuat bingung para ulama, karena kalimatnya adalah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, anta mustanabbi, engkau cuma mengaku-ngaku nabi. Bagaimana mungkin seorang Aisyah meragukan kenabian suaminya? Tetapi itu adalah kalimat orang marah. Kalimat orang marah itu bukan fakta, itu opini, perasaan. Dan aslinya berbunyi, aku tahu ya Rasulullah, engkau ini seorang nabi. Aku tahu ya Rasulullah, engkau seorang rasul. Tetapi hari ini aku sedang tidak merasakan apa yang menjadi seharusnya kebaikan, keindahan, keadilan dari seorang nabi, seorang rasul kepada diriku. Ini hanya perasaanmu saja, bukan fakta. Tetapi inilah yang kurasakan. Aku ungkapkan melalui perkataan lisan. Jadi tidak penting untuk kemudian menanggapi apa yang dikatakan bunda kita Aisyah ini dengan kalimat, kamu telah melakukan satu kekufuran, kamu telah mengucapkan satu kalimat yang berbahaya. Tidak. Rasulullah SAW terdiam, Rasulullah tidak menanggapi, Rasulullah menyimak semua ungkapan kemarahan itu dengan sangat sabar sampai kemudian nanti, Masya Allah ya, para istri ini ketika sudah marah, ketika sudah diungkapkan, ketika sudah semuanya disampaikan, mereka ini seperti katakan Sayyidina Umar, kelelahan mengurus berbagai urusan rumah. Mereka dalam tekanan-tekanan batin yang berat kadang-kadang, maka memberi ruang bagi mereka untuk mengungkapkan emosionya. Bahkan sampai kemudian jika mungkin dia bisa menangis dengan tuntas di bahu suaminya, menangis dengan lega sampai plong di dada, rengkuhan dan pelukan suaminya. Ini adalah kontribusi yang sangat penting dari suami kepada istri. Pause dulu segala komentar, segala tanggapan, segala bantahan yang perlu Anda ucapkan ketika istri sedang marah. Biarkan dia ungkapkan semuanya, karena itu adalah perasaan, karena itu adalah luapan emosi. Nanti dia akan kembali ke titik objektif, dia akan kembali ingat betapa baiknya suaminya, kembali ingat betapa adilnya suaminya, betapa telah banyak yang diberikan suaminya setelah selesai dia mengungkapkan perasaan-perasaan itu. Jadi ini kesabaran yang perlu dibangun ketika istri marah. Demikian pula para istri ketika marah, harap kita tidak melampaui batas sampai pada titik di mana kadang-kadang mungkin yang ditegur Rasulullah SAW pada para wanita adalah kalian melupakan kebaikan suami. Jadi suami sudah berbuat baik sekian waktu sampai ketika suatu saat dia mengecewakan, dia bersalah. Lalu kita marah.
kemudian mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Ini juga diperingatkan Rasulullah kepada para wanita. Jadi di sini ada perasaan-perasaan yang diluapkan dan tugas suami adalah menyimak dengan sabar, kemudian memberikan pengertian, kesefahaman, keberpihakan yang penuh kepada istrinya di dalam rengkuhannya tadi, sampai kemudian istri tenang, dan baru sesudah itu nasihat bisa disampaikan, masukan bisa diberikan, saling menasihati bisa hidup kembali. Tidak di saat marah, tetapi ketika kemarahan sudah ditanggapi dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.